Halo Aquarius, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Aquarius, akan Mari bacakan kembali suasana asmaranya kamu. Tapi ini energi untuk di sepanjang bulan Agustus 2024 ini ya. Seperti biasa, sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Aquarius aja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung aja. Situasi dirimu bersama dengan dia adalah oke di situ, kemudian ada di situ. Oke, mari lihat dulu ya. Oke, ditarik-tarik dulu ini kartu tarotnya. Dan kemudian ada di sana, ada di sana, terus ada di sana. Oke, nah jadi kalau mau lihat seperti ini ya, ini nampaknya kamu bakalan merasa banyak sekali ya malam-malam gitu ya, atau hari-hari yang kamu lewati dengan mengenang kembali relationshipnya kamu sama si pasangannya kamu ini gitu ya. Jadi kamu kayak teringat gitu dengan sengaja memanggil memori-memorinya kamu gitu ya, pada kisah-kisah manis, pada kisah-kisah yang membahagiakan dirimu di masa lalu. Nah, seperti itu ya. Dan ya kamu di sini tuh bisa kayak sadar banget ya bahwa kamu menyayangi dia, bahwa kamu mencintai dirinya gitu ya. Walaupun mungkin di sini tuh Mari lihat, menurutmu ada beberapa kali si pasangannya kamu ini tuh kayaknya mencoba untuk menggoncang hubungan kalian ini gitu ya. Entah dia melakukan sesuatu yang Mari rasa cukup bikin kamu merasa cemas, gelisah, bahkan merasa tersakiti di situ gitu ya. Nah, kamu sempat galau, bimbang, ragu kepada relationship ini dan tidak tertutup kemungkinannya kamu sempat marah banget gitu ya. Kamu sempat merasakan marah banget sama pasangannya kamu ini gitu loh ya. Tetapi semarah-marahnya kamu sama pasanganmu, di situ tuh kamu masih tetap punya perasaan cinta sama dia gitu loh ya. Kamu masih tetap, kamu nggak bisa pungkiri kalau kamu itu tuh masih ada rasa sayangnya kamu yang teramat besar kepada pasangannya kamu ini gitu ya. Jadi di antara untuk menyelesaikan hubungan yang cukup menyakitkan ini bagi kamu gitu ya, atau memilih sajalah untuk menyudahi gitu ya, untuk berpisah gitu. Saya rasa untuk saat ini tuh kamu lebih cenderung memilih untuk diam saja dulu. Nah, gitu ya. Jadi tidak ada pilihan untuk majukah, mundurkah gitu ya. Belum ada ke sana. Hanya memilih untuk diam saja dulu dan kemudian kamu dalam upaya untuk menyembuhkan gitu ya, menyembuhkan jiwamu gitu ya, mentalmu, emosionalnya kamu kayak gitu ya. Kamu memilih untuk ya rest ya, kalau Mari bilang di situ tuh rest. Kamu istirahat di sini kalau Mari lihat ya, walaupun mungkin upaya istirahatnya kamu itu tuh tidak seperti yang kamu harapkan gitu ya. Karena nanti masih bolak-balik di situ rasa cemas, gelisah, resah yang gitu-gitu tuh ya. Rasa sedih yang kayak gitu, itu tuh masih bolak-balik membayang-bayangi dirimu gitulah ya. Kamu masih jadi dia bolak-balik di situ ya, memorinya kamu tuh pikiran-pikirannya kamu itu tuh bolak-balik di sana, antara yang indah, antara yang menyakitkan, antara yang ingin bersama atau ingin berpisah. Nanti dia bolak-balik di situ. Niatnya kamu mau istirahat dulu gitu ya, kamu mau melepaskan dirinya kamu dulu dari
apapun yang sudah terjadi dalam relationship, efek apa yang sudah terjadi dalam relationshipnya kalian ini. Tapi ya ternyata kok dalam waktu istirahat ini tuh nyatanya masih ada perjuangan di sana gitu ya, perjuangan untuk mensetelkan dirinya kamu kembali, membawa dirimu kembali ke titik tenang gitu loh, biar kamu bisa lebih jelas untuk memilih apa sih yang baiknya kamu lakukan dalam relationshipnya kalian ini. Apakah masih tetap ingin berbuat cantik sama dia, berbuat manis sama dia, berbuat indah ke dia gitu ya, melakukan pengorbanan lebih banyak lagi dalam hubungan ini atau bagaimana gitu ya. Nah di sana jadi kayak yang masa-masa penyembuhannya kamu ini ternyata kamu lalui dengan upayanya kamu sendiri gitu ya, tanpa didampingi oleh si pasangannya kamu. Ya mungkin karena pasangannya kamu ya dia tuh tidak mau terlalu peduli ya untuk di bulan Agustus ini sama kamu. Dia tahu kamu sedang menghadapi isu ya. Kamu sedang mengalami satu gejolak karena relationshipnya kalian berdua ini gitu ya. Tetapi mungkin dia menganggap bahwa hal itu tuh ya isunya kamu aja, itu adalah sesuatu yang harus kamu hadapi dengan dirinya kamu sendiri gitu loh. Jadi seolah-olah dia kayak tidak menganggap bahwa dia harus punya kontribusi ya dengan isunya kamu gitu loh. Ya, dia nggak mesti harus melakukan sesuatu di sana gitu ya. Dia nggak ngelakuin sesuatu gitu. Jadi dia hanya akan memilih untuk diam saja gitu ya, atau dia akan memilih untuk berinteraksi saja apabila memang kamu mencoba untuk membangun koneksi dengan dirinya gitu. Jadi seseorang ini kalau untuk proaktif ke kamu, saya rasa dia tidak gitu ya. Tapi jika kamu yang datang ke dia, dia akan sangat welcome lah ya, kok udah sangat bilangnya cukup. Jadi dia akan cukup welcome lah sama dirimu gitu ya. Karena mungkin juga isu yang kamu hadapi ini menurut dia itu tuh bukan karena dia gitu loh ya, itu bukan karena dia, itu karena memang penilaian sepihaknya kamu aja. Misalnya gini, kamu bilang dia nyakitin kamu, tapi dia merasa enggak, aku enggak nyakitin dia gitu ya, enggak ada aku nyakitin. Iya ada mungkin tapi sedikit, dan hal itu tuh enggak yang kayak, menurutku sih enggak akan meninggalkan jejak luka bagi Aquarius. Nah dia kayak gitu ya, jadi dia mungkin kayak ini, maaf ya, kayaknya dia ngerasa kamu ada sedikit lebay-lebaynya gitu ya, tetapi dia mencoba untuk memahami, bahwa ya begitulah kamu gitu ya, begitulah kamu orang yang kadang-kadang bisa over reaktif gitu ya, keliru dalam menilai apa ajalah gitu ya, apa ajalah yang terjadi dalam hidupnya kamu gitu ya. Jadi dia kayak menganggap kamu mau ngebesar-besarin satu hal yang kecil gitu loh ya, hal-hal yang remeh-temeh yang sebenarnya iya mungkin dia lakuin salah tapi gampang kok dimaafin gitu ya. Namun di sana dia melihat ternyata bukan begitu kemampuannya kamu gitu ya Aquarius, nggak nyampe ke sana kemampuannya kamu gitu. Jadi dia nampaknya beberapa merasa capek gitu ya. Misalnya begini, kamu cemburu sama dia kemarin hari, kecemburuannya kamu itu bikin hatimu merasa kocar-kacir gitu ya. Nah, dan kecemburuannya kamu ini tuh ternyata bukan cemburu yang pertama kali. Kamu udah cemburu, kamu udah sering nih cemburu gitu ya. Kemarin-kemarin dia merasa bahwa dia udah coba menjelaskan sama kamu gitu ya, bahwa kecemburuannya kamu itu tuh
tidak berdasar gitu loh ya. Tapi ternyata oke, kemarin hari kamu bisa tenang, tapi ternyata bolak-balik juga rasa cemburunya kamu itu tuh datang menghantui dirimu. Lah terus dia mau bikin apa? Nah, gitu ya. Terus dia harus melakukan apa lagi di sini? Gitu loh. Udah dari kemarin dibilang nggak ada kecemburuannya kamu itu tuh nggak ada. Nah, itu contoh aja ya. Contoh aja di sana. Misalnya kamu itu tuh ingin dia melemparkan dirinya dia seperti dia yang dulu gitu ya. Misalnya dia yang manut sama kamu gitu ya. Dia hanya bersikap enggeh-enggeh aja sama kamu. Ya dia tahu sikap enggeh-enggehnya dia ke kamu itu tuh baik gitu. Tetapi sikap yang seperti itu dia anggap tidak relevan lagi untuk dia bawa pada hal-hal tertentu gitu loh. Jadi mungkin kamu meminta kepatuhan full ya dari si pasangannya kamu ini. Sementara dia punya jalan sendiri, pemikiran sendiri gitu ya. Dia punya sesuatu yang dia anggap wajar dia lakukan untuk menyenangkan hatinya, tetapi ternyata kewajarannya dia menjadi sesuatu yang kurang ajar nampaknya di mata kamu gitu ya. Jadi ketika dia menolak permintaannya kamu, nah kamu di situ tuh dia anggap langsung goncang gitu ya, langsung panik, langsung marah. Nah seperti itu. Jadi kayak seseorang ini tuh mau nunjukin, kamu harus terima aku, ini loh aku apa adanya gitu ya. Ya beginilah aku seseorang yang menjadi pasangannya kamu gitu loh ya. Kalau aku plek ketiplek harus seperti maunya kamu, nggak bisa dia gitu, nggak bisa di sana. Kalau aku ngikutin kamu, aku jadi kayak nggak bebas gitu loh. Sementara aku tuh maunya kehidupan yang aku jalani ini tuh juga berdasarkan dengan pertimbangan yang cocok, yang baik, yang benar menurut diriku, bukan hanya pertimbangan menurut tolak ukurnya kamu. Nah, dia kayak gitu ya. Jadi seseorang ini tuh ya yang menjadi pasangan kamu, dia akan membiarkan kamu dulu gitu ya. Mungkin membiarkan kamu untuk refleksi gitu ya pada dirimu sendiri gitu loh. Ya. Bahwa bukan dia yang menjadi ancamannya kamu gitu loh. Bukan dia yang menjadi biang kerok beberapa hal yang bikin kamu merasa tersakiti gitu loh. Tapi itu adalah hasil dari pikirannya kamu sendiri gitu ya. Ketidakmampuannya kamu mengontrol emosinya kamu sendiri. Nah, di sana aku tidak berperan besar pada goncangan yang kamu alami. Nah, gitu dia ya. Jadi dia akan membiarkan kamu dulu gitu, si pasangannya kamu ini. Dia akan membiarkan kamu dengan ya bagaimana kamulah menghadapi isunya kamu sendiri di sana. Nah, kayak gitu ya. Ya, dia tidak meninggalkan kamu, tidak gitu ya. Ternyata dia tidak tinggalin. Dia akan bersikap biasa-biasa aja sama kamu gitu ya. Maksudnya biasa-biasa dalam artian dia tidak berubah menjadi dingin, dia nggak berubah menjadi culas gitu ya. Dia nggak berubah menjadi orang yang menunjukkan ingin meninggalkan dirimu, enggak gitu loh. Tapi jangan-jangan kamu yang bolak-balik merasa terancam ya, bahwa kamu akan ditinggalkan, bahwa kamu akan karena mari lihat, bisa beberapa di antara kamu Aquarius belakangan memang lebih bisa cepet ya nangkap sesuatu yang memancing, yang men-trigger kamu resah, gelisah, cemas, sedih, marah gitu ya. Lebih cepat ke sana daripada melihat hal-hal yang baik gitu ya. Daripada netral gitulah, nggak usah lah dibilang melihat yang baik, tetapi melihat netral aja lah gitu ya. Sesuatu gitu ya, agaknya kamu sulit di situ. Gitu. Jadi agak banyak penilaiannya kamu, ini benar, ini salah, oh ini menyakiti aku, oh ini gitu-gitu ya.
lebih lebih cepat kamu gitu loh. Atau nanti hal ini tuh akan mulai terjadi di mengawali bulan Agustusnya kamu. Jadi di minggu-minggu pertama gitu ya, ada aja yang dia lakukan yang bikin kamu keki gitu ya. Ada aja yang dia kerjain yang bikin kamu gak enak hati gitu ya. Ada aja nanti. Nah, di sana. Jadi kamu bisa nampaknya sibuk sendiri memang ya, ngadapin dirimu. Menurutmu kamu sedang menghadapi dia gitu loh, tapi pada kenyataannya kamu sedang menghadapi dirinya kamu sendiri gitu loh. Memang kalau kamu gak bisa menerima si pasangannya kamu ini gitu ya, dengan sikapnya dia, dengan lakunya dia gitu ya, nah memang kamu di situ tuh akan kepayahan sendiri. Bukannya Mari bilang bahwa pasangannya kamu sudah melakukan hal-hal yang tepat ya. Ya mungkin ya namanya juga dia manusia, dia punya ego sendiri juga gitu ya. Dia punya jalurnya dia sendiri yang mungkin saja memang bisa kalau dihitung-hitung juga bisa mencolek, menyakiti egonya kamu gitu ya. Tetapi memang ya inilah fakta yang harus kamu hadapi ketika kamu memilih untuk berrelationship dengan seseorang, terutama si pasangannya kamu saat ini gitu ya. Kalau untuk tunduk pada kesesuaian di kamu, dia nampaknya Mari sih enggak mau gitu ya. Ini bukan orang yang terikat ya. Ini bukan orang yang takut gitu loh. Yang takut banget kalau kehilangan kamu gitu ya. Ini seseorang yang kayaknya dia merasa pede ya, bahwa dia mampu dan boleh gitu loh ngelakuin apa yang dia mau lakuin gitu ya. Nah di sana jika kamu merasa bahwa dia tidak mendisiplinkan dirinya untuk membahagiakan kamu, ya menurut dia yang kata Mari tadi ya, bahwa dia nggak mesti harus terlibat 100% gitu loh pada bahagianya kamu gitu Aquarius di sana ya. Jadi dia nggak mau hubungan dengan kamu ini tuh jatuhnya ngasih beban untuk dia. Bukankah sebuah hubungan dijalani karena memberikan dampak meringankan gitu ya, meringankan. Nah jadi gitu prinsipnya dia ya, prinsipnya di pasangannya kamu ini. Aku mau ketika berhubungan itu tuh aku diringankan, aku boleh tetap menjadi dirinya aku sendiri. Aku bukan yang dituntut harus ginilah, mesti gitulah gitu ya. Aku nggak mau untuk dibebani gitu ya, tanggung jawab yang terlalu banyak di sana. Nah gitu dia. Mungkin kamu yang kayak bilang, apa sih banyak yang aku tuntut dari dia, perasaan enggak deh gitu ya. Ya boleh saja sih kamu punya penilaian seperti itu tentang dirimu. Tapi di sini kita lihat ya, ini dalam hubungan kan ada dua orang kan gitu ya, balik lagi. Nah jadi yang menjadi pikirannya kamu belum tentu menjadi pikiran si pasangannya kamu. Nah kayak gitu ya di sana. Jadi kayak yang dia tahu kalau kamu itu tuh sayang sama dia, kalau kamu itu tuh cinta sama dia. Tetapi ternyata rasa sayang dan rasa cintamu boleh dia anggap itu tuh cukup mencekik dia, dan di sana dia aku nggak mau terjebak dalam urusan asmara percintaan yang terlalu mencekik aku gitu ya, ngebatas-batasi diriku. Nah kayak gitu ya. Oke baik. Jadi dalam pembacaan ini hadir energi dari Aries, ada energi dari Libra, ada Pisces di sana, energi Aquarius, berikut ada energi Scorpio, masuk energi dari Sagittarius ya. Oke baik, itu ada energi Leo. Oke baik, mungkin itu aja yang bisa Mari sampaikan saat ini. Moga-moga mampu kamu pahami ya. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.